Baik, selamat pagi anak sekalian. Pagi. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, mungkin lebih baiknya kita berdiri dulu untuk melakukan doa bersama. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya kita sebelum melanjutkan ke materi, ada baiknya juga kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Langsung saja saya pimpin. Semuanya berdiri dulu. Nyanyi bersama 1, 2, 3. Garuda Ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, silakan duduk. Jadi untuk kalian, apakah masih ingat apa pelajaran yang sudah kita lakukan di minggu lalu? Nampaknya kalian di sini belum belajar ya semalam. Jadi kembali lagi Bapak bahas mengenai tentang materi globalisasi. Nah, sekarang juga akan berkaitan dengan materi tersebut. Nah, jadi materi yang kita akan pelajari sekarang itu globalisasi dan cinta tanah air. Nah, sebelumnya siapa yang tahu contoh globalisasi di Indonesia? Baik, jadi sekian banyak yang kalian sebutkan itu memang benar, yaitu salah satu penggunaan globalisasi di Indonesia. Jadi mengenai materi yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Nah, Bapak ada satu foto untuk kalian. Kalian tolong mengamatinya. Nah, apakah kalian bisa lihat fotonya? Dari foto berikut ini, apa yang dapat kalian amati atau apa yang sekiranya kalian bayangkan dari foto yang sudah Bapak berikan? Jadi betul sekali apa yang disebutkan oleh teman-teman sekalian. Jadi foto tersebut adalah foto seorang nenek yang sedang menggambar sebuah batik dengan alat tradisional. Jadi dari foto yang sudah Bapak berikan kepada kalian, jadi menyimpulkan bahwa globalisasi produk di Indonesia, karena adanya globalisasi kurang diminati oleh warga Indonesia atau rakyat Indonesia. Jadi selanjutnya Bapak akan memberikan kalian sebuah PPT untuk memperjelas kembali pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Bapak lanjut, apa sekiranya contoh mengenai penerapan cinta tanah air Indonesia? Kalau tidak ada, jadi Bapak lanjutkan saja, yaitu rasa cinta tanah air akan membangkitkan semangat untuk senantiasa membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti contoh teman kalian yang disebutkan mengenai memakai produk lokal Indonesia, jadi itu akan menambah rasa cinta tanah air dan juga membela keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, setelah memahami materi mengenai globalisasi dan cinta tanah air Indonesia, jadi Bapak ingin tanya sekali lagi, apakah dari materi yang sudah kita pelajari itu
apakah Anda dapat teman-teman dapat menyimpulkan sedikit mengenai materi mengenai globalisasi dan cinta tanah air tersebut? Ya, Pak. Pak. Jadi Baik, terima kasih. Yang lain ada? Kalau tidak, jadi Bapak luruskan sedikit mengenai apa yang sudah rekan kalian sebutkan. Jadi benar sekali, globalisasi itu mencakup semua atau mencakup global. Jadi kalau perpaduan antara globalisasi dan cinta tanah air itu akan sangat bererat. Karena di dalam globalisasi ini, di dalam zaman modern ini, kita sangat mudah atau gampang dalam menerima atau menggunakan produk dari luar Indonesia yang masuk ke dalam negeri ini. Namun dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, akan sedikit bukannya meniru, tapi kita sebagai Indonesia berani untuk membuat suatu produk lokal yang akan dapat diglobalisasikan atau disebarluaskan di negara-negara lain. Jadi selanjutnya Bapak memiliki LKPD pada kalian untuk dikerjakan sesuai dengan kelompok. Jadi Bapak akan bagi dulu kelompoknya. Jadi kelompoknya itu terdiri dari 3 dan 4 orang. Jadi kalian bisa balik bangku ke belakang. Kalau ada yang belum mengerti, kalian tanyakan. Pak, persilakan. Jadi dalam menambah wawasan kalian mengenai tugas yang sudah Bapak berikan kepada kelompok, sebelum kalian mengerjakannya, jadi dengarkan dulu. Bapak akan memberikan sedikit materi mengenai globalisasi tersebut, khususnya pada cakup ASEAN, yang akan dijelaskan di video. Silakan kalian mengamatinya. Amati video berikut. Assalamualaikum anak-anak. Senang sekali bertemu kembali dengan kalian dalam pelajaran IPS. Kali ini, mari kita bersama-sama menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Selamat menyimak ya. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia di bidang politik dan keamanan dalam kerjasama ASEAN, yaitu Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia memprakarsai pelaksanaan Jakarta Informal Meeting untuk perdamaian di Kamboja. Indonesia juga berpartisipasi dalam pembentukan komunitas keamanan bersama ASEAN. Selanjutnya, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-1 di Bali. Kemudian, Indonesia memfasilitasi perundingan pemerintahan Filipina dengan Front Pembebasan Rakyat Moro di Filipina. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama ASEAN. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN melalui tarif preferensi efektif bersama. Indonesia masuk menjadi anggota Asia Pacific Economic Cooperation. Di Aceh,
dibangun industri pupuk urea ASEAN. Selanjutnya, menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Lalu, Indonesia sebagai markas Komite Pangan Pertanian dan Kehutanan ASEAN. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya dalam kerjasama ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games, yaitu pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Selanjutnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Indonesia juga mendukung pembentukan ASEAN Culture Fund untuk membiayai perkembangan budaya dan pendidikan. Peran Indonesia di bidang pendidikan dalam kerjasama ASEAN. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, misalnya pertukaran pelajar. Mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia. Memberikan penawaran beasiswa pendidikan, mengadakan olimpiade bidang pendidikan, misalnya Olimpiade Sains Nasional. Mari kita lihat peran Indonesia di bidang teknologi dalam kerjasama ASEAN, yaitu saling ekspor-impor barang elektronik. Selanjutnya, bekerja sama dalam hal kelautan antar negara maritim. Kemudian, berperan dalam IPTEKIN ASEAN, yaitu mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Nah, setelah kalian menonton video yang sudah Bapak berikan, jadi apakah kalian ada yang belum mengerti mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini? Sudah. Jadi sebelumnya apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini mengenai globalisasi dan cinta tanah air Indonesia pada cakupan ASEAN? Ada yang bisa? Ya Pak. Coba. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi memang globalisasi itu berkaitan erat dengan kehidupan kita pada zaman modern ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian. Jadi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak punya soal evaluasi yang akan Bapak berikan kepada kalian. Dalam soal tersebut akan berisi materi-materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Sekedar menekankan bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bagikan tak? Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini bisa ditutup dengan para mesandi, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu karena pembelajaran pada hari ini yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Jadi untuk ketua kelas pimpin doa. Berdiri. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Langsung saja saya pimpin. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke.
airku Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak. Bapak duduk pembelajaran pada hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Audio Jungle.